Oke, selamat siang teman-teman. Ketemu lagi dengan saya. Untuk hari ini kita akan jalan ke Blora teman-teman ya. Nanti kita akan jalan bareng-bareng menuju Blora. Ini saya start dari Klaten teman-teman. Nah, ini ada Tugu perbatasan atau Tugu Selamat Datang dari Kabupaten Klaten. Nah, nanti kita akan menuju Blora itu melewati pertama nanti Kartosuro ya, yang ada di Sukoharjo atau Solo gitu. Nanti lewati Solo kota. Lalu nanti kita akan melewati Sragen. Terus nanti kita melewati perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, nanti masuk Ngawi. Nah, nanti sebelum Ngawi nanti kita akan lewat jalur baru teman-teman ya, jalur yang ya nggak baru sih, tapi sudah dibetonisasi atau menjadi lebih halus gitu ya. Nanti kita akan lewat sana. Oke, seperti apa keseruan kita pada perjalanan kali ini? Yuk kita jalan bareng-bareng. Untuk perjalanan pada hari ini menuju Blora, kita tadi sekitar jam 10.40-an. Nah, nanti untuk perjalanan kurang lebih memakan waktu 4 jam ya tadi di Google Maps teman-teman. Jadi nanti kita jalannya itu nggak usah ngebut, nggak usah kenceng-kenceng, nanti santai aja, slow di kecepatan mungkin ya 60 sampai 80-an saja. Karena di perjalanan pada hari ini memang niatnya untuk jalan-jalan teman-teman, tidak ada keperluan apapun, jadi memang pure untuk jalan-jalan bersama teman-teman. Untuk cuaca pada siang hari ini teman-teman, ini cukup terik ya, atau cukup panas. Ini saya juga pakai kaos tangan ya, biar tangan tidak panas dan berubah warna menjadi lebih gelap teman-teman. Oh, di depan ada apa ini, kok asap? Oh, dari knalpot mobil tadi teman-teman. Oke, bau banget. Di sebelah kanan kita teman-teman, ini komplek Kopassus ya, yang ada di Kartosuro. Ini kalau sebutannya ini adalah kandang menjangan teman-teman. Nah, di sini itu di depan komplek Kopassus ini memang diberi banyak polisi tidur ya, agar pengendara itu tidak ngebut atau kecepatan tinggi di sini. Ini cukup luas teman-teman untuk komplek Kopassus yang ada di kandang menjangan ini. Oke, kita lewati agak ke sisi kiri biar nggak terlalu bergelombang teman-teman. Oke. Wah, itu lapangannya bersih banget. Oke, kita ke sisi kiri lagi teman-teman untuk menghindari polisi tidur ini. Walaupun ini nggak terlalu curam ya, maksudnya tinggi polisi tidurnya, tapi juga kalau untuk kendaraan bermotor juga cukup kerasa sih. Coba kita lihat sini, ini nggak terlalu tinggi. Oke, nah halus. Kalau yang ini halus tapi kerasa teman-teman. Kita kejutnya ini. Oke. Oke, hijau.
Ini kita sudah sampai di Kartosuro teman-teman. Nah, di pertigaan Kartosuro ini kalau ke kiri itu ke arah Semarang, Boyolali juga. Nah, ini kita ke kanan teman-teman, arah ke Surakarta, ke Wonogiri. Nah, ini kita di Tugu ini kita ke kanan teman-teman. Oke. Let's go. Oke, hati-hati teman-teman, ada mobil belajar ya. Kita harus jaga jarak. Untuk hari ini cukup ramai teman-teman di jalan ini, karena ini saya posisi ini di hari Sabtu ya teman-teman, pas hari weekend, jadi mungkin banyak orang-orang yang pada keluar bersama keluarga atau main, jadi jalannya itu padat merayap. Oh, ada Lexi LX kalau nggak salah ya, itu yang baru ya teman-teman, keren juga sih. Ini lumayan macet teman-teman, padat banget sampai ke bahu-bahu jalan ini para pengendara teman-teman. Ya Allah, sampai mobil itu masuk ke jalur sepeda ya, sepeda motor, dan masuk bahu jalan, jadi makin padat dan macet ini teman-teman. Depan udah hijau, tapi karena saking padatnya jadi belum bisa bergerak ini. Oke, kita jalan. Udah merah. Oke, maaf. Oke, kita berhenti lagi teman-teman, dan lampu merah lagi. Dan teman-teman, di depan ada headlamp ya, itu nyala kalau kita lewat flashnya. Oke, kita action dulu guys. Oke, tapi kita berhenti dulu di lampu merah. Hoba. Oh, di sebelah kanan ini ada mall teman-teman, namanya mall apa ya ini? Solo Square ya. Solo Square teman-teman. Mall Square. Oke, gini kita ambil kiri teman-teman. Kita akan ke arah ke Ngawi itu arah Surabaya. Jadi kita ambil kiri. Kalau lurus ke Monogiri. Oh, bentar. Ini gimana ini mobilnya? Oke, di depan udah sampai di perempatan Manahan teman-teman. Nah, kalau ke kanan itu ke Stadion Manahan. Lalu kita nanti ambil ke lurus ya. Mohon maaf, kita nanti ambil lurus untuk menuju ke Ngawi. Kalau ke kiri itu ke arah Colomadu teman-teman, atau bisa kembali ke Jogja lagi. Oke, sudah hijau, kita let's go.
hati-hati guys. Ini kita ambil kiri teman-teman, kita lewat Mojosong. Apa itu? Oke teman-teman, di depan ini adalah Simpang Joglo ya teman-teman ya, jembatan Simpang Joglo nih, underpass Joglo Surakarta teman-teman. Ini menjadi ikonik di kota Solo sekarang ya. Jadi ini memang dibikin untuk mengurai kemacetan, karena di persimpangan ini itu tengah-tengahnya ada perlintasan kereta api, jadi pasti macet ya di jam-jam, apalagi di jam-jam kerja gitu. Nah ini dibikin seperti ini untuk membuat lalu lintas menjadi lebih lancar. Keren. Oh gelap. Oke, kita ke kanan teman-teman. Belok kanan, kita lewat ring road ini ya, ring roadnya Solo teman-teman. Untuk ring road di sini beda dengan yang di Jogja ya teman-teman. Di sini ring roadnya ini cuman ada 2 lajur aja yang memang untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kalau di Jogja kan ada jalur cepat untuk kendaraan roda 4, kalau yang jalur lambat untuk kendaraan roda 2. Di sepanjang ring road tadi teman-teman ini terlihat lebih kumuh gitu ya, kesannya gitu. Jadi banyak apa itu tempat-tempat dibuang sampah, masih banyak rumput-rumput liar gitu, jadi kayak kurang tertata menurut saya. Seperti ini kan masih luas kan, ini bau jalannya itu kalau ini apa itu ya, banjir atau hujan pasti ini taunya jalan ya, padahal bau jalan yang nggak diaspal gitu. Oke, kita ambil kiri teman-teman, kita masuk lagi ke jalur utama jurusan Solo Sragen. Ini kita sepertinya masuk di Kabupaten Karanganyar kalau nggak salah teman-teman. Nanti kalau salah mohon dikoreksi ya. Tuh ada kaos One Piece Luffy, Mankey di Luffy, keren. Untuk sekarang sudah jam 11.29 teman-teman, jadi kurang lebih tadi kita sudah menempuh perjalanan 45 menit ya, kurang lebih 45 menit. Nah ini kita sudah sampai di exit tol atau pintu tol Palur teman-teman ya. Kalau naik mobil masuk sini, nanti kalau menuju Surabaya ke arah kanan, kalau menuju Jogja itu ke masuk arah kiri ya, jadi masuk sana. Oke, kita lanjut guys.
Oke teman-teman, ini kita sudah keluar dari Kabupaten Karanganyar. Nah ini ada tugunya atau gapurannya, dan di depan itu sudah kelihatan teman-teman perbatasan masuk ke Kabupaten Sragen dengan apa ya ini, bangunan atau ikon Gading ya, Gading, karena di Sragen ada itu ya, situs manusia purba di Sangiran. Nah ini teman-teman. Oke, selamat datang di Kabupaten Sragen teman-teman. Nah teman-teman, ini ada alun-alun Sragen teman-teman. Nah ini Bumi Sukowati Sragen. Sedangkan di sebelah kiri adalah kantor bupati teman-teman. Untuk cuaca lumayan agak apa itu, dingin ya teman-teman ya, sejuk. Ini udah jam 12 tapi cuacanya itu lebih adem gitu ya. Tapi semoga nanti cuacanya seperti ini jadi nggak terlalu panas ya, karena kalau panas juga saya juga pasti dehidrasi ya karena berkeringat. Oke. Nah ini kayaknya apa ya, pusat dari kota Sragen teman-teman. Ada banyak toko-toko elektronik, bank, terus aksesoris HP, ada counter dan lain-lain. Kayak di sini pusatnya deh nih ya. Ini di depan lampu merahnya double teman-teman. Di sini ada, di sana ada. Oh, lumayan padat nih teman-teman. Ini rumah makan Bujar teman-teman. Ini sangat terkenal di Sragen ya, karena saya pernah ada acara di Sragen dan dengan teman-teman dinas atau siapa pasti ngajaknya makan siang pasti di rumah makan Bujar tadi teman-teman. Karena konsep rumah makannya itu prasmanan dan banyak sayur-sayur yang ala-ala di masakan rumah gitu. Jadi banyak orang-orang yang memilih di situ ya, karena mungkin bosen dengan menu-menu restoran-restoran yang modern ya. Oh, ini sepertinya banyak pengendara juga yang mungkin balik ya teman-teman, dari kota menuju ke kabupaten masing-masing. Seperti yang di depan ini plat AE ya, mungkin Madiun, dengan barang bawaan yang lumayan. Mungkin mumpung weekend ini pulang ke kampungnya. Oke, untuk Ngawi masih 42 km lagi teman-teman kalau di papan petunjuk jalan ya. Untuk ke Ngawi nanti langsung saya tembak itu di pertigaan Banjarjo namanya teman-teman. Nah itu kurang lebih ada jaraknya itu 29 km atau estimasinya 35 menit teman-teman. Nah kenapa saya nembak di Banjarjo untuk checkpoint pertama, karena saya akan mencoba melewati jalur atau jalan alternatif yang
sudah diperbaiki ya. Jadi kemarin sempat diklaim oleh Bapak Bupati Blora ya, Bapak Arif Rohman, itu bisa mempersingkat waktu perjalanan dari Blora menuju Solo. Itu kurang bisa kemarin diklaim kurang lebih bisa 2 jam ya dari Blora ke Solo, tapi dengan mobil ya, karena kalau naik sepeda motor itu kan untuk jalur konvensional kan mungkin agak lebih lama sedikit. Nah, nanti kita akan coba nanti dengan sepeda motor nanti berapa menit ya cara yang kita tempuh atau waktu yang kita tempuh. Nah, teman-teman, kalau teman-teman di Jalan Sragen Solo, jangan kaget kalau ada banyak kendaraan gede atau besar gini kayak bis biasanya bis Eka, bis Mira, Sumber Kencana, Sumber Selamat atau Sugeng Rahayu, itu pasti pada ngeblong di jalur perlawanan ya. Itu sudah hal yang biasa di sini. Tapi sebenarnya juga sangat membahayakan pengendara lain ya. Tapi mungkin karena masyarakat sudah terbiasa dengan hal seperti itu, jadi mereka memaklumi itu. Tapi semoga kedepannya bisa lebih tertib dan berhati-hati ya, karena itu sangat bahaya sekali teman-teman, bisa menyebabkan kecelakaan ya. Jadi kalau untuk teman-teman yang pertama kali lewat sini harus hati-hati ya. Jadi jangan mengharapkan mereka untuk kembali ke jalurnya, tapi kita kayak seperti dipaksa untuk mengalah seperti itu. Oke teman-teman, untuk tetap hati-hati ya kalau lewat jalur Sragen Ngawi ini ya, karena kendaraan itu relatif untuk memacu kendaraannya dengan kencang karena lumayan luas jalurnya dan agak sepi. Jadi kita tetap harus hati-hati teman-teman, karena kendaraan yang lewat sini tuh gede-gede semua ya, transformer gitu. Jadi tetap hati-hati. Depan ini adalah pintu tol exit timur Sragen teman-teman ya. Ini di ke kanan ini ke masuk ke tol. Jalannya bergelombang teman-teman ya, begini jadi sempat kaget tadi ya nih. Selamat jalan Jawa Tengah. Ini kita sudah mulai masuk ke Jawa Timur teman-teman. Selamat datang di Provinsi Parasamya Purnakarya Nugraha Jawa Timur. Oke, selamat datang di Kabupaten Jawa Timur guys. Kita masuk ke Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Nah, ini teman-teman, kita udah masuk ke wilayah Kabupaten Ngawi yang ada di Provinsi Jawa Timur. Oke, hati-hati itu tadi. Long vehicle atau kendaraan yang panjang. Allahu Akbar.
di Ngawi ini jalannya cukup lebar dan halus teman-teman, beda dengan di Sragen tadi ya. Ini lebih halus dan lebih lebar, tapi juga ada beberapa titik yang jalannya sedikit bergelombang atau berlubang teman-teman. Tapi untuk yang ini overall ini udah halus ya, halus lebar. Dan ini kalau buat speeding sepertinya juga lumayan, tapi janganlah ini, karena ini jalurnya kan tidak ada pembatas jalannya juga. Yang wow. Di sebelah kanan ini teman-teman, ini ada Pondok Pesantren Gontor teman-teman. Yang sebelah kanan ini Gontor Putri Kampus 2 ya, ini pondok pesantren terbesar kalau nggak salah ya di Jawa Timur. Nah, ini Gontor Putri. Kalau yang ini Gontor Putri 1, ini sangat luas teman-teman. Jadi teman-teman kalau lewat Ngawi, kalau dari Sragen pasti akan melewati sini ya, depan Pondok Pesantren Gontor. Ini jalan mulai menyempit lagi teman-teman, dan bergelombang dan banyak tambalan ya. Jadi agak kurang nyaman untuk berkendara di sini karena jalannya bergelombang dan banyak tambalan ya. Ini untung nggak berlubang ya, mungkin kemarin sempat berlubang tapi terus ditambal jadinya lumayan, tapi tetap bergelombang juga ini, jadi kurang nyaman. Aduh. Oke, kita pelan-pelan aja biar nggak terlalu parah untuk benturan di jalan yang tidak rata ini teman-teman. Ini kita sudah masuk di wilayah hutan jati di Alas Mantingan Ngawi teman-teman ya. Ini kalau bisa dilihat di sekeliling kita, kanan kiri kita ini banyak hutan jati ya, hutan jati yang sangat banyak teman-teman di sini. Banyak kendaraan. Ada kemacetan teman-teman, kurang tahu di depan ada apa ini. Mari kita lihat. Kayaknya ada perbaikan jalan ya, aspal, jadi dibuka satu jalur, jadi buka tutup jalur teman-teman. Ya lumayan dalam juga ya kalau digali lagi. Oke. Alhamdulillah lancar. Oke, kita let's go lagi. Untuk BBM masih ada 3 bar teman-teman. Insya Allah nanti cukuplah sampai ke Blora. Jadi kita tidak usah ngisi dulu, nanti kita ngisinya kalau sudah sampai di Blora. Ini kita sudah menginjak pukul 12.35 teman-teman. Jadi ini lumayan agak panas cuacanya, tapi berhubung mataharinya ada di belakang kita, jadi saya tidak terlalu kepanasan teman-teman, jadi juga tidak silau. Semoga nanti selama perjalanan menuju Blora cuaca tetap bersahabat teman-teman, tidak hujan, karena beberapa hari ini setiap
pukul 2 ke atas itu, atau 2 sampai jam 3 itu sudah mulai mendung lalu hujan teman-teman. Ini juga agak crowded teman-teman. Ini depan kanan apa ya, kayaknya terminal deh. Oh iya, terminal Gendingan ya, terminal kecil sih namanya, terminal Gendingan. Oke, kita let's go. Weng. Oh ini, oh iya ya. Oke teman-teman, sepertinya di depan ada perbaikan jalan lagi. Jadi ini dibuka tutup sama seperti sebelumnya. Ini kita tepat di depan Pondok Pesantren Gontor Putri 3 teman-teman. Ini kita ngantri dulu, nggak usah buru-buru. Nanti kalau sudah saatnya giliran kita juga, nanti kita akan jalan teman-teman. Jadi tetap santai, sabar. Ini untuk menuju checkpoint yang pertama teman-teman masih kurang 7,9 kilo dengan waktunya 10 menit. Oke, nanti kita sampai di pertigaan Tugu Banjarjo kalau nggak salah. Di samping, di pinggir jalan teman-teman banyak yang jual kelapa muda teman-teman. Kalau teman-teman ingin berhenti sejenak untuk beli, silahkan teman-teman berhenti ya. Ini banyak minuman-minuman kayak warung-warung kopi gitu teman-teman. Udah, ini kayak apa ya, pasar burung teman-teman kalau nggak salah nih, sebelah kanan kita ini. Udah banyak apa itu, kayak kandang burung gitu. Ini apa, wisata Monumen Suryo. Oh, ya bener. Oh, sini ada Monumen Suryo teman-teman. Coba kita lihat di apa namanya, ada nggak ya? Oh itu Monumen Suryo ya, wisata Monumen Suryo teman-teman. Oke, tetap hati-hati teman-teman. Speednya juga kenceng. Oke. Oh. Jalannya bergelombang teman-teman. Oke. Yuk, banyak truk berhenti di sini ya. Oh, ada temannya yang trouble, jadi ada ikut membantu dan nungguin teman-teman, biar gak ketinggalan juga. Keren, salut dengan supir-supir truk, mantap. Sebentar lagi kita akan sampai checkpoint pertama teman-teman. Oke, kita lihat di depan juga jalannya juga lancar, tidak ada kemacetan, tapi di sini jalannya bergelombang. Allahu Akbar. Oke, kita sen kiri teman-teman. Kita ambil kiri. Oke, ini kita menuju ke Blora via Randu Blatung teman-teman. Ya. Ini pertama kali saya lewat sini teman-teman, jalur ini. Ya, nanti kita review bareng-bareng teman-teman.
Oke teman-teman, mari kita review jalur ini ya, jalur alternatif ini dari Ngawi menuju ke Blora via Randu Blatung. Seperti apa jalurnya akan kita lewati bareng-bareng. Yuk, let's go teman-teman. Untuk estimasi sampai ke Randu Blatung teman-teman, ini saya tembak di pasar rakyat Randu Blatung itu dengan jarak 28 km ya, dengan waktu kurang lebih nanti 36 menit ya. Ini pertama kali saya lewat jalur ini teman-teman. Biasanya saya lewatnya itu ke Ngawi, terus ke arah Padangan Bojonegoro, lalu mulai Cepu, baru ke Blora ya. Jadi ini pertama kali saya lewat sini karena kemarin lihat di TikTok ya, itu kayaknya baru diresmikan yang di jalur yang di sana, yang di perbatasan Ngawi sama Blora, di daerah Getas kalau nggak salah itu ya. Nah, saya ingin mencoba jalur ini. Katanya ini jalurnya lebih cepat kalau ke Blora menuju Ngawi atau sebaliknya, karena kebanyakan orang-orang itu lewatnya itu kan ke itu teman-teman, ke Ngawi lalu ke Padangan terus ke Cepu ya. Itu kalau dari sini memang agak jauh dan mengalang ngalang gitu ya, lebih jauh, jadi untuk waktunya juga lebih lama. Untuk di jalur ini teman-teman, ini semua sudah dibeton ya, dibetonisasi dan sangat halus ya, nggak berlubang, dan jadi ini sangat lancar banget teman-teman, mulus. Tapi memang harus hati-hati karena ini jalurnya cukup untuk 2 kendaraan saja teman-teman ya. Jadi kalau berpapasan itu pasti harus saling mengalah dan pelan, karena takutnya nanti bisa terjadi serempetan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Dan di sampingnya ini ya, khas dengan di daerah Blora Ngawi, kanan kirinya itu hutan-hutan teman-teman, hutan jati ya kebanyakan. Ini kalau lihat sini juga lumayan agak adem teman-teman, karena banyak pohon-pohon ya. Jadi sinar matahari itu nggak langsung mengenai kita, jadi lebih enak gitu ya. Nah, ini kalau nggak salah sungai apa ya, Bengawan Solo atau apa ya teman-teman, saya kurang tahu. Coba nanti kita cek lagi, nanti tak kasih keterangan di video sungai apa namanya dan jembatan apa namanya. Kalau di map namanya, oh belum muncul ya, nggak ada. Oke. Ini depan ada jembatan yang cukup untuk satu kendaraan aja teman-teman, jadi harus mengalah ya, gantian biar tidak terjadi kemacetan. Oke. Ini oh ya, di sini banyak perhutani, karena ini banyak hutan, jadi apa itu ya, hampir wilayahnya itu kebanyakan hutan teman-teman. Ini mengingatkan saya pada film Rumah Dinas Bapak ya, karya Mas Dodit Mulyanto. Jadi memang kemarin waktu syuting itu juga diambil di wilayah Blora, tapi bukan di wilayah sini teman-teman, tapi di wilayah sana, namanya saya lupa. Oke. Oke, terima kasih. Kita lurus teman-teman. Ya. Oh, ini di konblok malah ini ya. Konblok. Oke. Ini masih wilayah Ngawi ya teman-teman ya, tapi memang apa itu, konturnya itu mirip-mirip dengan Blora ya, karena deket ya, karena tetanggaan. Ini jalur tadi beton, sekarang ini di yang konblok teman-teman ya, paving block maksudnya. Tapi halus sih teman-teman, walaupun bergelombang tapi halus teman-teman ya. Kalau dilihat ini kanan kiri kita itu pohon jati semua teman-teman. Ini udah lama ya ini ya, karena udah tinggi banget ya. Dan di sini bisa
lurus-lurus gitu ya, maksudnya tegak gitu, nggak yang miring-miring. Memang kualitas kayu jati di Blora Ngawi itu memang keren-keren, bagus-bagus teman-teman. Yap. Oke, kita salib teman-teman. Ini truk-truk ini mengangkut air bersih teman-teman. Mungkin di daerah sini ya, memang karena di daerah-daerah ini mungkin agak gersang ya untuk wilayah, jadi kekurangan air bersih. Oh, Allahu Akbar. Untuk teman-teman kalau lewat sini usahakan di kecepatan di bawah 60 ya, atau mungkin 40 sampai 50 aja ya. Jadi kalau jalan bergelombang itu tidak terlalu apa itu ya, kaget gitu ya, karena nanti kalau terhentak di kecepatan tinggi juga membuat kita nggak nyaman teman-teman. Nah, di depan ini untuk konbloknya sudah selesai teman-teman. Sekarang masuk ke jalan daerah ya, tadi tulisannya apa, Inpres daerah atau apa, Inpres lupa aku. Ini kita udah masuk ke jalan aspal teman-teman. Tadi beton terus paving block, sekarang jalan aspal teman-teman. Dan juga menjadi lebih mulus juga, ini halus mulus. Untuk jalan di sini relatif sepi ya teman-teman, tidak banyak kendaraan yang lewat sini, atau mungkin ini apa ya, sudah tidak lebaran jadi sepi. Mungkin kemarin waktu libur lebaran mungkin agak ramai ya, karena menjadi jalur alternatif dari Ngawi menuju Blora, dan lebih cepat juga kalau lewat sini sebenarnya teman-teman. Keren ini teman-teman. Ini depan banyak ladang jagung kalau sekarang ya. Yang sebelah kanan ladang jagung, yang sebelah kiri adalah hutan jati. Oke, tikungan tajam teman-teman. Kita tetap hati-hati. Oke. Allahu Akbar. Kaget. Sekarang ganti jadi ladang tebu teman-teman, sebelah kiri, sebelah kanan juga ladang tebu. Ini motor khas kalau untuk ke sawah dan ladang teman-teman. Itu malah ketahanannya keren, itu mantap, bisa ngalahin CRF sama KLX. Sekarang sudah di tengah hutan lagi teman-teman, kelihatan banget dengan vegetasinya, dan ini juga lebih rindang gitu. Ada yang berhenti ini, mungkin baru, kayaknya baru trouble tuh mobilnya teman-teman. Semoga bisa segera normal lagi kendaraannya, soalnya ini juga jauh dari pemukiman teman-teman.
tidak ada bengkel juga di sini. Oke, ini kita sudah masuk di wilayah Blora teman-teman ya. Ini udah Cipetan, ini jalur Blora yang baru, yang kemarin belum lama diresmikan oleh Bapak Bupati Blora, Bapak Arif Rohman. Nah, ini jadi lebih lebar ya jalannya teman-teman. Ini jalannya baru dan mulus. Oke, ada rambu-rambu. Kalau lurus ke Blora, kanan ke Getas, kiri ke Tlogo Tuwung. Oke, kita lurus teman-teman. Ini cuaca malah agak mendung teman-teman, tapi lumayan sih mendung, nggak hujan ya, jadi nggak terlalu panas. Tapi tadi di sana itu kayaknya sudah hujan teman, karena tadi langitnya sudah agak gelap gitu. Tapi yang di sini alhamdulillah cuman mendung aja, jadi nggak panas ya. Semoga aja nanti sampai Blora kita nggak kehujanan ya, walaupun saya tetap bawa jas hujan ya teman-teman ya, karena itu adalah peralatan wajib kalau kita harus perjalanan jauh naik sepeda motor ya. Jadi yang saya bawa itu kayak jas hujan, terus ada sendal itu pasti ya, karena kan saya pakai sepatu. Kalau pakai sepatu nggak bawa sendal, nanti kan sepatunya basah kan, cukup sayang gitu ya. Jadi bawa sendal jepit ya itu. Terus ada rain cover ya, karena saya bawa tas, saya bawa rain cover untuk tas. Lalu saya juga pasti membawa apa itu teman-teman, kunci ya, kunci-kunci yang kita perlukan. Lalu sama satu lagi itu adalah kabel tis teman-teman. Nah itu bisa sangat membantu kita untuk kalau terjadi hal-hal yang sifatnya darurat. Tapi ya kita berdoa tidak terjadi apa-apa di jalan ya, tapi untuk lebih ke mitigasi seperti itu. Ini jalan sudah agak menyempit teman-teman ya, nggak lebar seperti tadi. Kelihatan dari ini juga tidak ada marka jalannya juga. Wow, awas tikungan tajam teman-teman. Oke. Allah Akbar. Nah, di depan itu sudah agak gelap teman-teman langitnya. Awas, au. Untuk jalan di sini mulai banyak kelokannya teman-teman, jadi berkelok-kelok gitu. Jadi memang kita dituntut untuk selalu fokus ya, dan tetap hati-hati karena tadi banyak tikungan tajam dan jalannya juga relatif agak kecil ya. Jadi kita harus tetap hati-hati teman-teman, dan selalu menjaga apa itu kecepatan juga, karena di sini juga kita juga tidak bisa apa itu kecepatan tinggi ya, karena tikungan tajam nanti kita juga akan malah resiko terjadi apa-apa. Kalau
di map terlihat teman-teman udah berkelok-kelok gini ya. Nah ini jalan sudah mulai lebar lagi teman-teman, jadi lumayan lebih aman dan nyaman pastinya. Oke, depan belok lagi. Oh. Jadi selama perjalanan kita tadi dari Ngawi dan sampai sini itu kita itu bisa menghitung ya jumlah mobil yang ketemu atau yang kita lewati teman-teman ya. Jadi memang tidak banyak kendaraan roda 4 yang lewat sini. Dan kendaraan roda 2 seperti motor pun juga sangat sedikit. Mungkin kalaupun itu ada itu juga warlock ya teman-teman ya, warga lokal. Nah kayak ini memang orang-orang yang apa itu mungkin kerja di hutan ini teman-teman. Kurangi kecepatan, banyak tikungan tajam ya. Memang di sini banyak tikungan tajamnya teman-teman ya. Kalau memang jalannya berkelok-kelok ya karena ini kan di hutan ya. Naik turun belok-belok itu pasti ya. Ini sudah jam 1.22 atau setengah 2 teman-teman. Jadi apa itu estimasi sampai di mana itu checkpoint kedua di Pasar Rakyat Randu Belatung itu jam 1.30 ya. Jadi kurang 8 menit lagi sampai checkpoint 2. Nanti langsung lanjut ke Blora ya teman-teman. Jadi langsung di kotanya. Agak mulai pegel nih teman-teman karena apa itu ngerem mulu karena jalannya kan belok-belok naik turun. Depan ada Panther ya, Panther turbo. Ini mobil sangat tangguh teman-teman, dieselnya karena dapat julukan rajanya diesel. Dan ini kalau ada yang ngasih julukan itu kulkas berjalan teman-teman, karena AC-nya itu sangat dingin ya. Karena saya pernah pakai punya teman saya itu memang AC-nya itu dingin parah gitu ya, dingin banget. Jadi kayak ini kulkas berjalan namanya. Sudah mulai banyak apa itu ya, tempat makan teman-teman atau tempat istirahat, rest area dengan bangunan khas di Blora teman-teman. Dari rumah, dari dindingnya itu papan ya kayu gitu, memang khas di daerah Blora teman-teman. Ini
sudah mulai banyak rumah-rumah penduduk teman-teman. Mungkin ini sudah mau sampai di checkpoint kedua di Kecamatan Randu Blatung teman-teman ya. Ya kan ini sudah terlihat banyak rumah-rumah ya. Oke. Nah, kalau sudah banyak sawah gini kan, ini sudah termasuk dataran rendah ya teman-teman. Oke teman-teman, ini kita sudah sampai di Randu Blatung teman-teman ya. Ini kita sudah sampai checkpoint 2. Jadi tadi dari Ngawi, tadi di Tugu Banjarrejo sampai ke Randu Blatung ini kurang lebih memakan waktu 30 sampai 40 menit teman-teman, dengan jarak tadi 28 kilo kalau nggak salah. Nah teman-teman, kalau ke kiri itu ke arah Kecamatan Jati, itu nanti bisa tembus ke Wirosari. Oke. Nah nanti kalau ini kita lurus, ini kita langsung menuju ke Blora teman-teman. Overall untuk jalan yang kita lewati tadi teman-teman, jalur alternatif yang kita lewati dari Ngawi menuju ke Randu Blatung ini cukup bagus ya, cukup mulus. Jadi tidak ada jalan berlubang atau jalan rusak, tidak ada ya teman-teman. Jadi halus, tadi ada betonisasi, yang ada aspal, ada yang juga paving block, tapi overall bagus semua teman-teman. Mungkin untuk teman-teman cukup untuk hati-hati ya, karena jalannya tadi beberapa ada penyempitan ya teman-teman. Jadi cukup apa itu ya, resiko kalau teman-teman memacu kendaraan agak kencang. Jadi memang dianjurkan tetap kecepatan sedang saja dan hati-hati teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut lagi menuju ke Blora teman-teman. Nah ini kita melewati perlintasan ini, kalau nggak salah ini stasiun Randu Blatung ini kalau nggak salah teman-teman. Kalau sebelah kanan kita coba kita tengok ke kanan, apakah benar? Oh iya, itu stasiun Randu Blatung teman-teman ya. Ini jalur dari arah sana Surabaya ke sana menuju ke Semarang teman-teman ya. Kita lurus teman-teman, kita menuju ke Blora. Kurang lebih dari sini teman-teman menempuh waktu 36 menit dengan jarak kurang lebih 28 km. Jadi nanti estimasi sampai di Blora kotanya nanti jam 2 lebih 8 atau lebih 10. Oke teman-teman, kita let's go. Ada pernikahan teman-teman, ada hajatan, mampir gitu, makan gratis mungkin. enggak. Oke, kita lanjut. Nah untuk di Blora ini kebanyakan untuk jalur-jalur yang ada di hutan gini teman-teman, ini banyak yang dibetonisasi ya, karena untuk beton mungkin lebih kuat ya daripada aspal, karena kan di dalamnya kan ada rangka besinya. Kalau aspal mungkin nggak kuat karena kan tanah di sini kan banyak yang labil ya. Jadi kalau aspal nanti takutnya nggak kuat, malah apa itu ya, kayak meleleh gitu teman-teman, jadi nggak kuat. Kalau beton insya Allah atau biasanya sih kuat, karena kan apa itu pakai
rangka besi ya di dalamnya. Tapi yang kalah adalah ban kendaraan kita ya, karena kalau ban akan banyak kemakan ya sama beton, karena kan teksturnya kan kasar. Jadi memang ada plus minusnya teman-teman. Kalau pakai beton nanti ya jalannya halus dan awet, tapi nanti yang apa itu kalah ban kita ya, karena banyak tergradasi sama beton itu. Tapi kalau untuk aspal, untuk kelebihannya mungkin lebih halus dan ban kita juga apa itu ya, lebih awet. Tapi untuk kekurangannya itu tadi, di kondisi tanah seperti ini yang ada di Blora yang tidak stabil, itu membuat aspal nanti meleleh dan malah berlubang lagi gitu teman-teman. Ini kita sudah mulai masuk ke wilayah hutan lagi teman-teman, dan jalannya juga mulai menyempit ya, tapi kendaraan juga tidak terlalu banyak, jadi nggak terlalu padat juga dan nggak macet ya. Yang penting jalannya lancar gitu aja, tidak ada halangan satu apapun. Ini jalan sudah mulai naik turun teman-teman untuk konturnya ya, naik turun, belok kanan belok kiri, jadi kita harus dituntut untuk fokus dan hati-hati teman-teman ya. Ya di sini banyak apa ya, warlock. Jadi kalau jangan heran teman-teman kalau lihat banyak yang tidak menggunakan helm ya, karena di sini banyak warlock yang lewat sini teman-teman. Dan di sini juga tidak ada polisi ya untuk yang menjaga di sini. Untuk kondisi BBM saya masih 1 bar teman-teman. Nah ini saya prediksi masih cukup lah untuk sampai di Blora Kota teman-teman. Nanti kita ngisi di sana aja, sepertinya cukup. Ini ada bekas kayak habis hujan teman-teman ya, agak basah. Mungkin tadi sebelum kita sampai sini mungkin tadi sempat hujan teman-teman, karena kelihatan lebih adem juga. Dan ini ada masih bekas-bekas air ya, mungkin tadi hujan. Pantas kok agak adem gitu ya rasanya, ternyata habis hujan sini, walaupun panas lagi sih. Oke, kita salip mobil merah ini teman-teman, lalu kita lanjut ke mobil Brio kuning, karena di depan sudah agak mendung teman-teman, saya takutnya nanti hujan. Oke, kita salip mobil kuning, Brio kuning. Lalu ada Panther warna hitam, Panther Turbo LS. Oke. Nah di depan udah kelihatan mendung teman-teman ya. Dan ini juga cuacanya juga sudah agak apa itu ya, agak dingin gitu ya, karena dari beberapa titik udah mendung. Ini udah dingin sebenarnya, ini udah dingin banget. Nah ini sudah mulai menanjak untuk jalannya teman-teman. Makin kesini makin gelap aja ini untuk cuacanya. Turun lagi. Wow.
mulai nanjak lagi teman-teman. Ini banyak perkampungan juga. Oke teman-teman, ini udah mulai udah mulai hujan teman-teman. Oke, baginya kita berhenti dulu. Ini karena udah ada yang berhenti juga pakai jas hujan. Coba kita cari tempat yang ada tempat untuk berteduh.